Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Tak lama pintu kamar diketuk lagi. Siapa lagi nih? Kata Aji lalu beranjak dari kursinya untuk membuka pintu. Aji membuka pintu lalu terlihat ketiga timnya berdiri di depan pintu. Malam Pak, belum tidur? Tanya Jenny tersenyum. Kenapa? Kata Vita, pengen gangguin Bapak. Kata Michael menimpali. Jual juga kita penama kel padahal ngana tuh yang masih penasaran dengan Bapak. Kata Vita mencibir. Ayo masuk, kata Aji sambil geleng-gelengkan kepala melihat tingkah ketiga timnya di depan pintu. Saat berada di dalam kamar, Vita langsung melompat ke atas. Hap, kemudian menarik selimut menutupinya. Fit, mau tidur atau mau ngobrol? Tanya Jenny yang mengambil posisi duduk di tepi ranjang. Sedangkan Michael duduk di sebuah sofa kecil yang biasa digunakan untuk nyantai yang berada di posisi sudut kamar. Dan Aji sekilas memperhatikan keadaan kamarnya yang berubah menjadi ramai lalu melangkah ke tempatnya semula. Duduk di depan laptopnya namun sudah memutar kursi berhadapan dengan. Mau minum teh apa kopi Pak? Kata Jenny sambil beranjak dari tempatnya. Kopi aja deh, jawab Aji. Tersenyum, ngana kel, Fit? Tanya Jenny lagi. Tanya Vita membuat Aji mengerutkan keningnya. Kamu juga Fit? Tanya Aji. Iya Pak, kalau nggak jago, bukan orang Manado namanya, ujar Vita. Betul itu Fit, kita leh, jawab Michael. Coba lihat di kulkas, kayaknya ada deh, kata Aji. Lalu Michael segera melompat dan membuka kulkas kecil yang terletak di dekat lemari. Yes, pas dua nih, kata Michael setelah membuka pintu kulkas lalu segera mengambil dua. Nih, lanjutnya saat sudah kembali ke sofa lalu memberikan satunya ke Vita. Thanks Nekel, kata Vita saat membukanya. Yoi. Kamu Jen? Tanya Aji menoleh ke Jenny yang sedang membuat 2 gelas kopi. Kita enggak Pak, kopi Jo sama dengan Pak Aji, kata Jenny. Nih Pak, lanjutnya saat 2 cangkir kopi selesai ia buat lalu memberikannya ke Aji 1. Thanks ya Jen, kata Aji. Sama-sama Pak. Mereka akhirnya mengobrol ngalor ngidul sambil menikmati minuman masing-masing. Mereka banyak bertanya ke Aji tentang masalah pekerjaan. Begitu juga Michael yang kembali bertanya tentang bagaimana cara menganalisa market. Bukan bertanya detail tapi lebih ke mencari tahu hal yang lebih sulit lagi dibanding yang Aji jelaskan tadi. Hingga tiba-tiba Aji mengingat sesuatu. Oh iya, kalian tahu nggak? Tadi tuh ada cewek masih pakai seragam sekolah gitu ngetuk kamarku. Terus pas aku buka dia minta dibeliin pulsa. Aneh kan? Kata Aji membuat ketiga timnya saling menatap bergantian. Pak, itu Pak, Bapak ndak isikan pulsa toh? Kata Jenny. Apalagi tuh? Pak, haha, jawab Vita. Begitu Pak modus yang lagi heboh di Gorontalo, jadi rata-rata dengan cara begitu.
Gitu, terus apaan? Bapak tahu kan? Jawab Michael. Astaga, kata Aji tertawa. Tahu lah, tapi Bapak isikan pulsa dong pada dia? Tanya Vita. Awalnya sih bingung, nah terus udah ada niat mau ngisiin, dianya malah pergi, jawab Aji. Oh, berarti dia tahu Bapak itu bukan orang sini. Jadi tertawa. Syukur deh Pak, mending isiin pulsanya Vita aja, jawab Vita, membuat mereka tertawa bersamaan. Sini Jo, kita yang isi Fit, celetuk Michael. Akhirnya sebuah keluar dari mulut Vita membuat mereka tertawa kembali. Tak terasa 3 jam lamanya mereka ngobrol hingga ketiga timnya pamit untuk kembali ke kamar masing-masing. Beberapa hari kemudian, di rumah Reni siang ini terlihat ramai dan ternyata beberapa pegawai bank sedang duduk di ruang tamu kedua orang. Setelah beberapa hari ini Pak Haji mengikuti proses penyelidikan tentang sebuah kasus dengan pengadaan hidran sistem di kantor, maka Pak Haji dinyatakan tidak bersalah oleh pihak penyidik. Namun Pak Haji tetap harus bertanggung jawab dengan pihak bank atas hutang yang ia pinjam beberapa bulan yang lalu dan kebetulan waktu pembayaran angsurannya sudah lewat harinya. Jadi gimana Pak, masalahnya ini udah masuk 3 bulan. Namun Bapak belum melakukan pembayaran sama sekali, kata salah satu pegawai bank. Pak Haji menarik nafasnya yang terasa berat. Ia menoleh ke istrinya di samping kemudian mengusap wajahnya karena ia sendiri tak tahu harus membayar hutangnya seperti apa. Kasih kami waktu ya Pak, kebetulan saya lagi ngumpulin dana dari hasil grosir di pasar, kata Pak Haji. Tiba-tiba Reni muncul dari depan pintu masuk. Gadis itu terkejut karena melihat beberapa pegawai bank di rumahnya. Assalamualaikum Pak, Mah, ada apa? Tanya Reni sambil masuk ke dalam rumah. Waalaikumsalam, jawab semua orang dalam rumah yang hampir bersamaan. Duduk dulu sayang, ujar mamanya menyuruh duduk gadis itu di sebelahnya. Pak Syarif tahu kan, ini udah masuk bulan ketiga dan kami harus mengambil tindakan jika Bapak tidak bisa membayar utang Bapak. Reni terdiam dan menatap wajah kedua orang tuanya, kemudian menatap wajah 4 orang pegawai bank. Ini ada apa, Ma? Tanya Reni dengan bergetar. Tenang sayang, ada sedikit masalah, kata mamanya sembari menggenggam tangan Reni di sampingnya. Tapi saya belum punya dana Pak, dan Bapak-Bapak tahu sendiri dana itu bukan saya yang pakai, dan pihak bank pun pasti tahu kalau saya habis kena masalah dengan kepolisian, Pak Haji. Ya Pak, kami tahu semua masalah yang menimpa Bapak, kami turut prihatin, namun pihak kami tidak ada urusan dengan semua masalah Pak.